Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran silakan kita kelas di video. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadiran ya. Ketua, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Intan Pak. Keterangannya apa? Kontrol rumah sakit. Intan, selain Intan? Tidak Pak, tidak ada. Jadi hanya satu kita, karena hari ini kita ada materi baru, yaitu teks editorial. Pernah dengar? Baru kali ini dengarnya. Iya. Di SMP nggak pernah dengar, pernah belajar berita di SMP, tapi tidak pernah masuk ke editorial. Baik, sebelum kita mulai, apa itu teks editorial? Perhatikan, saya ingin menyampaikan pertama tujuan pembelajaran. Jadi jelas kalau kita ingin belajar, yang harus kita ketahui itu tujuannya dulu. Tujuan kita belajar itu apa? Jadi tujuan pertama kita untuk materi ini, pertama adalah menjelaskan pendapat redaksi tentang masalah. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan teks editorial itu apa. Kalian yang harus berpikir setelah mempelajari proses pembelajaran sudah kita lewati nanti, kalian akan memaksimalkan daya pikir kalian. Tidak cakar. Yang kedua, solusi redaksi tentang masalah yang ditampilkan dalam teks editorial. Itu yang kedua. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian harus membedakan fakta dan opini. Ini sering kalian dengar ya. Nah, dari keempat tujuan ini, ada yang kita diskusikan bersama di kelas, ada yang kalian diskusikan nanti berkelompok, dan juga ada nanti kalian harus berpikir juga secara individu. Ini kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan mulai dari hari ini sampai tuntas. Nah, tuntasnya itu berapa lama kita nggak tahu. Itu tergantung dari kalian. Pertama, yang akan kita lakukan adalah pembelajaran metode belajar kita adalah investigasi kelompok berbahasa tergantung situasi. Berikutnya ada pertemuan kedua, kaidah kebahasaan, dan langsung kalian merancang konsep untuk teks editorial yang akan kalian buat. Nah, di antara pertemuan kedua dengan ketiga ini ada jeda. Jeda di sini misalnya kayak kita pertemuan satu sekarang, pertemuan bukan minggu depan kan? Nah, kalau di antara pertemuan kedua dan ketiga itu minggu depannya tidak ada lagi materi ini, karena kalian akan terakhir kalian akan melakukan finishing, mengkonversi tulisan-tulisan tadi itu menjadi dalam bentuk e-book, khususnya flipbook. Kalian tahu flipbook? Buku lipat. Buku lipat, ya kurang lebih benar arti harfiahnya. Pernah membuka flipbook? Buku PDF? PDF yang membukanya langsung kayak kita membuka buku biasa. Nah, itu flipbook namanya. Dan kalian akan membuat itu. Jadi nanti akan ada buku digital karya kalian dalam bentuk flip.
Nah, buku ini nanti kalau hasilnya bagus akan kita simpan di dalam pustaka digital kita atau perpustakaan kita. Kalau mau melihat sebenarnya bisa. Nanti akan saya perlihatkan flip. Nah, ini contoh flipbook. Ini rak digital. Rak digital ini juga buku-buku digital. Kalau kita buka salah satunya juga bisa. Nah, ini nanti akan menjadi proyek akhir kalian. Jadi kalian membuat seperti ini dan membuat rak buku seperti ini sudah bisa membuat flipbook. Nah, ini akan kita garap sebentar ini, nggak sampai setengah jam kalian bisa. Apalagi anak-anak milenial zaman sekarang cepat. Setelah karya-karya selesai, kalian akan saya arahkan untuk bisa membuat flip seperti ini, membuat rak buku digital. Jadi kalian sebenarnya sekarang ingin membawa buku pelajaran, kalau sekolahnya memperbolehkan HP ya mudah. Tidak perlu membawa tas besar-besar buku numpuk di sana. Buku e-booknya kalian taruh di sini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, PKN kalian letak di sini, kan tinggal membuka. Kalau ini bisa. Tapi guru tidak tahu itu. Kalau ini jaringannya. Iya. Ini contohnya. Ini contoh karyanya SMP. Lamongan tapi Jawa Timur ya. Ini klipnya. Nah, ini nanti akan kita buat. Sama. Ini kan kalian ini. Jadi setelah pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi dengan metode ini, kalian pertama bisa mengetahui teks editorial, bisa menulis teks editorial, dan bisa membuat buku. Ada sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Ya. Sudah paham? Ya. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya. Saya minta pendapat kalian. Menurut kalian kita hidup gengsi itu perlu atau tidak? Hah? Perlu tapi harus tahu tempatnya. Bukan perlu tapi nggak berfungsi. Lihat Tidak situasi. berlebihan. Kalau kita nggak pakai gengsi sama sekali, Ya nggak bisa. nggak bagus. Tapi kalau banyak gengsi, Nggak bagus. berarti gengsi itu perlu. Sesuai porsi. Iya Sesuai porsinya. Contohnya gimana? Kalau gengsi pada saat bagaimana kita butuh? Gengsi. Mencuri. Kalau tidak punya gengsi juga tidak baik. Seperti apa coba? Kalau misalnya gengsi nggak dibutuhkan, Bisa Pak ke rumah tetangga kan ditawarin makan. Makan dulu. Makan aja terus Mas. Kita perhatikan video ini. Ini juga nanti akan bisa menjadi bahan kita untuk Setiap orang bisa bersendiri dalam setiap perjalanan hidupnya dalam meraih sebuah kesuksesan. Di mana dari rangkaian perjalanan hidup banyak hidup yang harus dilalui. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda asal Papua bernama Yusuf Bondan. Ini semua lika-liku hidup yang pernah dilalui oleh seorang pemuda bernama Yusuf. Oke. Apa yang bisa kalian ambil dari video ini? dia tidak gengsi. Dia tidak buka internetnya. Buka website riaupos.jawapos.com riaupos.jawapos.com. Sudah dari tadi? Ya. Yang kamu aja dulu. Ambil gambar yang bisa. Ini yang paling atas. riaupos.jawapos.com. Setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional, Harbuknas. Namun, ini buku punya tantangan tersendiri terkait minat baca. Apa itu? Oke. Bisa kalian dengar tadi apa yang dia sampaikan? Ya. Jadi apa yang atau ya penulis siapa penulis? Hah? Ya, silakan kalian lihat, kalian baca di tajuk rencana Riaupos tadi.
Yang harus kalian ketahui pertama, masalah apa yang diangkat dan apa solusi yang dia berikan. Masalah apa yang diangkat dan solusi apa yang dia berikan. Yang bisa kalian cari masalah yang diangkat di dalam teks itu apa dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Hanya simpel. Yang kemudian, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ini sudah lanjut ya? Ya, lanjut Pak. Oke, siap. Berdiri, biar kelihatan. Masalahnya adalah apa Pak penurunan penjualan dari penerbit buku Pak? Turunnya penjualan dari penerbit Aktivitas berinternet mengurangi minat baca masyarakat Indonesia. aktivitas berinternet mengurangi. Solusi untuk masalah ini kan karena kurangnya minat baca buku, karena sudah banyak internet, jadi kayak dibuat buku dari internet gitu Pak. Ya, Bisa juga Pak lewat kampanye minat baca Pak. kampanye minat baca lewat internet. Itu kayak influencer yang terkenal itu selebgram. Nah, ini yang jadi masalah ini sebenarnya masalah. Ya betul. yang membuat masalah. Oke, ini berat tadi oleh Absar tadi kita akan ketawa. Lalu ada, nah ini tadi yang sudah kalian sampaikan juga, kampanye minat baca lewat internet. Silakan. Pak. Yang belum. Saya belum. Oke, silakan. Faktanya yaitu penetrasi internet Indonesia pada awal 2021. Persoalan minyak goreng dengan makanan gorengan keliling ternyata menyiasati kenaikan harga minyak goreng dengan cara tidak kunjung mengganti minyak penggorengannya. Teksnya yang di audiokan tadi, yang dibuat audio visualnya, yang harus kalian cari sekarang adalah bagian-bagian dalam teks editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut diskusi kami dari kelompok 1, itu ada Struktur dalam teks editorial tuh ada 3 Pak. Pertama pengenalan isu, argumentasi sama penegasan ulang. Untuk pengenalan isu ada di paragraf 1 sampai 3. 1 sampai. Jadi pengenalan isunya dari paragraf 1. Enggak, kalau kita tinggal 10 menit. Bindo APHP 1. buat akun Pak. Bukan akun. Login ke akun Pak login. Ya, Bindo APHP 1. Hari ini kita sudah belajar berapa materi? 1. Tentang teks editorial. Sudah berapa tujuan yang kita lewati? Yang pertama, kita sudah bisa mencari masalah dalam teks editorial. Yang kedua, sudah mencari solusi. Yang ketiga, fakta dan opini. Dan yang keempat, struktur. Oke. Sekarang saya mau tanya satu orang. Absar. Setelah kita menjalani proses dari awal sampai akhir tadi, hal yang paling sulit dalam materi ini? Paling sulit mencari apa tadi Pak? Struktur tadi. Mencari struktur. Duduk siap gerak. Berdoa